Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di program acara kita ini untuk bersama-sama tafaqquh fi dinillah, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan secara khusus pada tema fikih perniagaan atau yang dikenal dengan fikih muamalah. Di sesi sebelumnya kita telah berbicara tentang alasan-alasan diharamkannya suatu perniagaan. Alasan selanjutnya, suatu perniagaan itu diharamkan adalah karena alasan tempat, yaitu masjid. Hanya ada satu tempat yang kita dilarang untuk melakukan transaksi di sana. Idza ra'aitar rajul yatabaya'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak. Kata Nabi, kalau engkau menyaksikan, mendapatkan orang sedang bertransaksi di masjid, maka katakan kepada dia, di depan muka dia, perdengarkan kepada dia, hardik dia dengan mengatakan la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberi keberkahan, tidak memberi keuntungan pada perdaganganmu. Ini sebuah hukuman sosial bagi orang yang berdagang di masjid. Nah, suatu perbuatan kalau mendapatkan hukuman, maka itu pertanda perbuatan tersebut haram. Ini pendapat yang wallahu ta'ala yang lebih kuat. Walaupun masalah ini memang kontroversi. Dalam mazhab Syafi'i yang ini merupakan mazhab mayoritas masyarakat Indonesia, hukum berdagang di masjid itu tercela, yaitu hanya makruh tapi tidak sampai haram. Namun, kemudian kalau Anda bertanya, kalau ada orang terlanjur jual beli di masjid, apakah sah? Maka jawabannya, perdagangannya atau jual belinya tetap sah walaupun dia telah berdosa. Karena larangan melakukan transaksi atau jual beli di masjid itu tidak berkaitan dengan zat jual beli, tidak berkaitan dengan perbuatan jual belinya, tapi berkaitan dengan aspek waktunya, yaitu karena waktu ini seharusnya digunakan untuk melakukan sesuatu yang lebih mulia, lebih penting dari jual beli, yaitu apa? Mendirikan sholat Jumat. Adapun sholat-sholat yang lainnya, kalaupun sudah dimandangkan adzan zuhur, adzan asar, maka perdagangan itu masih tetap sah, tidak berdosa, selama tidak sampai menyebabkan Anda kehilangan ataupun terlewatkan sholat berjamaah. Tetapi kalau untuk sholat Jumat, tidak, karena sebelum sholat Jumat, Anda harus mendengarkan khutbah. Karena khutbah itu merupakan salah satu rukun dari sholat Jumat. Kemudian alasan yang ke-8 diharamkannya suatu akad karena adanya unsur penipuan atau kecurangan, atau yang disebut dengan al-ghish atau al-kadhib. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wailul lil mutaffifin. Sungguh celaka bagi orang yang curang. Alladzina yaktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka minta dari orang lain, mereka minta diberikan timbangan yang penuh. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi giliran mereka yang menimbang, giliran mereka yang menakar, maka mereka curang dalam takaran, curang dalam timbangannya. Rasulullah juga telah memberikan satu statement, satu pernyataan yang bersifat global. Man ghasyana falaysa minna. Siapapun yang berbuat curang kepada kami, maka dia tidak termasuk dari golongan kami, yaitu golongan umat Islam. Hadis ini berawal dari sebuah cerita. Ada histori yang melatar belakangi keluarnya sabda Nabi SAW ini. Suatu hari Nabi SAW melintas di pasar dan beliau mendapatkan seorang yang sedang berdagang memperjualbelikan gandum. Seonggok gandum dia dijual. Nabi SAW merasa penasaran, ingin mengetahui bagaimana mutu gandum tersebut. Maka beliau masukkan tangan beliau ke tumpuan gandum tersebut. Terkejut Nabi SAW karena beliau mendapatkan bagian dalam gandum tersebut ternyata basah. Maka Nabi bertanya kepada penjual gandum tersebut dengan mengatakan, ya sahibat ta'am ma hadza, wahai penjual bahan makanan, yaitu gandum, apa ini kok di bagian dalamnya basah? Dia berkata, asabatu sama ya Rasulullah, gandum itu tadi malam kena hujan. Maka Nabi SAW bersabda, hala ja'altahu fawqa ta'am kayyarahun nas. Kalau memang kena hujan, kenapa tidak diletakkan di bagian atas agar ketahuan bahwa gandummu itu basah? Solusinya yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim seperti arahan Nabi ini, yang kena hujan, yang gandumnya basah, tunjukkan bahwa itu basah. Kalau Anda masih punya gandum lain yang kering, maka pisahkan, jual secara tersendiri. Sehingga masyarakat ketika membeli, dia transparan, jelas. Karena adanya unsur kedustaan, penipuan, pemalsuan, itu merusak aspek
atau pondasi taradin atau asas sukarela sama rela. Padahal perniagaan yang baik itu harus dibangun di atas suka sama suka. Innamal bai'u an taradin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya perniagaan itu haruslah dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak boleh ada paksaan. Dan tentu ketika pembeli merasa ditipu, dimanipulasi, dia pasti tidak rela. Kalaupun rela, itu karena terpaksa. Kata orang, terlanjur sudahlah, daripada ribut, daripada susah mengembalikan, ribet, cekcok, makanya ya sudah terpaksa. Tapi biasanya dia sudah tidak lagi akan membeli dari orang tersebut. Atau besoknya dia akan komen, dia akan komplain. Ini bukti bahwa adanya penipuan semacam ini, itu akan merusak aspek taradin, rela sama rela di antara mereka. Ini kedelapan alasan diharamkannya suatu akad. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.